Apa? Oh iya. Atau yang dilakukan Presiden Podcast di Rumah Amir yang kami hormati Ketua Rombongan SMA Negeri 17 Palembang beserta rombongan, yang kami hormati Ketua Rombongan Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan serta rombongan. Selamat datang kami ucapkan di Akademi Militer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan di Rumah Amil atau yang mewakili. 3. Sambutan Ketua Rombongan. 4. Penayangan profil Akmil dan sosialisasi oleh Taruna Akmil. 5. Penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara siang ini sambutan di Rumah Akmil atau yang mewakili Kasih Bintar Berdas di Rumah Akmil. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan cuaca yang cukup mendukung, yaitu gerimis, para adik dan bapak ibu atau adik bisa hadir di akademi kita. Yang kami hormati saudara rombongan dan para pendaki dari SMA 17 Palembang, yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas dari Kabupaten Tabalong beserta rombongan. Sebelumnya kami mohon maaf, permohonan maaf dari pimpinan kami yang seharusnya siang ini yang menerima adalah beliau Direktur Umum Brigadir Jenderal TNI Joko Purnomo, karena ada suatu hal, yaitu kegiatan tahunan waktu yang sama. Jadi jam 2 tadi, jam 14.00 nanti ada kegiatan upacara di ujung BPNI. Dia menyampaikan pesan selamat datang, selamat bisa berada di lingkungan akademi kita. Untuk adik-adik semuanya, sangatlah tepat para adik bila berkunjung mempunyai arah dan tujuan yang benar. Salah satu contoh adalah di akademi militer. Kenapa ini saya sampaikan? Di akademi militer ini semua unsur pimpinan dididik awalnya dari sini. Baik dari kepolisian, dari angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat, semua bergabung di sini dengan nama Chandra Dimuka. Nanti sekali lagi adik-adik bisa bertanya kepada kakak kalian yang sudah saya tampilkan 3 orang. Kami mohon maaf untuk Bapak, permintaan untuk semuanya kami tidak bisa melayani karena ada kegiatan yang lebih penting lagi. Jadi kami bisa menampilkan perwakilan mungkin satu orang itu dari Padang. Saya rasa dengan kata-kata yang saya sampaikan orang tidak akan mengurangi kenikmatan yang akan diberikan oleh para tamunan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kami kepercayaan dari SMA 17 dan mantan Mas Indra bisa hadir di sini. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Tanpa adanya suatu keinginan dan dukungan para adik-adik, Amil ini tidak akan bisa dikenal. Untuk itu lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama
untuk bagaimana apa yang ada di dalam akademi militer ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Rombongan SMA Negeri 17 Palembang. Yang kami hormati staf khusus SMA Negeri 17 Palembang, Bapak Babang SPD MS, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Akademi Militer, Bapak Sarma serta Mayor Imam Sabutro yang telah menyambut kami dengan baik. Kami tadi Pak sudah dijemput di pintu gerbang, diajak keliling-keliling. Tadi ada Pak Serda Dasunia, ada Dasunia mengantar kami, walaupun kami di bis 5 atau mungkin di bis lain ada ya. Beliau sudah menerangkan tentang akademi militer, tentang JNI, BK dan sebagainya, sudah banyak sekali. Semoga nanti dengan adanya yang berikutnya mengenai maksud dan tujuan kunjungan kami Bapak. Karena antusiasme dari siswa-siswi kita yang begitu semangat untuk mendaftar admin, jadi kami yang memfasilitasi karena selama ini setiap tahun siswa kami yang mendaftarnya juga lumayan banyak, sudah lolos di seleksi tingkat daerah, di nasional mungkin tidak 1-2 orang. Nah, untuk tahun kemarin anak-anak kita ada sekitar, kalau tidak salah 3 diterima di akademi militer, tapi bukan anak-anak yang angkatan sudah mungkin 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin kata yang kemarin dia terakhir mendaftar baru diterima di terakhir kemarin. Jadi kami berharap dengan nanti informasi dari pihaknya, siswa-siswi kita yang angkatan sekarang begitu banyak dan bisa lolos juga banyak. Nah, sampai sekarang juga tidak bisa semua angkatan, ada sekitar 9 orang yang masih melakukan pendidikan. Itu aja. Berikutnya kami mohon maaf Bapak kalau apabila kami dengan rombongan yang begitu banyak ini ada hal yang berkenan dari pihaknya. Mohon maaf, mungkin kita tadi turun langsung dari kemana-mana karena suasana hujan, anak-anak kita dan kami pengen ke WC tanpa izin, jadi mohon maaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi organik militer menyelenggarakan kegiatan operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan
Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan pertahanan. Serta Presiden Konserta. Presiden Konserta itu merupakan organisasi tanah militer, di mana organisasi tersebut mewadahi taruna untuk bisa memimpin taruna lainnya, yaitu bisa mengembangkan untuk bisa dipersiapkan untuk di lapangan nanti setelah dilantik di medan angkut. Baik, untuk pemangkatan taruna militer itu ada 4. Jadi yang seperti ada tadi itu ada proses pertama yaitu caprabata. Jadi caprabata itu dia sudah menjadi taruna tapi belum ada pangkat. Pada saat dilantik dia menjadi prakar, prajurit taruna. Kalau seperti ada tadi pangkatnya itu yang cuma V. Kalau kita taruna juga pangkat berpisah. Kedua ini ada Musar, mungkin ada yang sudah mendengar. Musar ini lembaga permusyawaratan taruna. Jadi dalam lembaga tersebut ada yang namanya Dewan Permusyawaratan Taruna. Itu suatu taruna yang tergabung dalam organisasi Musar. Jadi berfungsi sebagai badan penanggung aspirasi taruna. Apabila ada kendala, ada kantor, salah satu saja, tapi namanya dari Musar. Nanti baru diajukan ke residen taruna, masuk, baru nanti diasesi. Selanjutnya itu kota. Kota itu adalah polisi taruna yang bertugas untuk yang menegakkan ketertiban yang ada di militer dan keamanan bagi setiap taruna. Juga selama kota dari Musar ada beberapa olahraga yang untuk bersama keluarga langsung, di mana untuk kegiatan ini mewadahi taruna agar bisa lebih dekat dengan senior dan lebih mengenal senior dalam kegiatan sehari-hari. Dan itu menunjukkan untuk kegiatannya karena dengan kegiatan senior kami bisa tahu apa kegiatan kami lakukan dan bagaimana rencana kami untuk bisa menjalankan pendidikan selama di semua taruna maksudnya wadah yang dipimpin oleh taruna itu sendiri. Jadi kalau misalnya hari dari Senin sampai hari Jumat itu biasanya kegiatan diatur oleh pengasuh. Nah pada saat Sabtu dan Minggu itu kegiatan sebenarnya diatur oleh senior yang sudah gugur. Mendahului kami semua itu gugurnya dalam pertempuran karena dulu taruna itu boleh ikut pertempuran. Jadi pada saat daerah-daerah konflik itu taruna-taruna dahulu itu mengikuti konflik tersebut. Dan mungkin ada beberapa yang gugur, namanya dikenal, yang menjadi salah satu nama di gedung yang sudah kaya tempat sekarang. Ini mungkin persyaratan untuk masuk akademi militer itu ada persyaratan umum, yaitu sesuai dengan WNI, menerima sejak berumur 17 tahun 9 bulan, lalu tidak dikerjakan kriminalitas, lalu sudah sebagai rohani, itu tidak kena menjadi prajurit. Sebenarnya persyaratan ini bisa dilihat di website rekrutmen TNI. Misalkan kalau kita mengecek di HP-nya, itu sudah dijelaskan semua. Jadi kan ada itu batas minimum nilai itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak berdasarkan lagi, kalau saya untuk sekarang sudah berdasarkan nilai uang, karena sudah tidak ada untuk sekarang. Jadi itu Ada yang bertanya mungkin? Kalau dari kalkulator itu di lapangan sekolah itu ada tulisan negara dan bangsa itu belum dan waktu itu. Jadi jangan tanyakan apa yang kamu dapat dari negara, tapi berikanlah apa yang kamu akan berikan kepada negara. Sampai sini ada yang ingin tanya ada? Perkenalkan diri, nama saya Edward Adalo, asal SMA Negeri 17 Palembang, kelas 12 IPS. Izin bertanya Pak, dulu saya pernah membaca artikel bahwa Indonesia pernah melakukan kerjasama militer dengan negara lain. Yang menjadi pertanyaan saya,
anggota TNI berpangkat apa saja yang mengikuti kerjasama dalam anggota kegiatan militer tersebut? Pertanyaan saya jawab. Mungkin adanya kepada saya di yang sedang berjalan sekarang itu Garuda Shield, Garuda Shield yang dilaksanakan di Batu Raja, salah satunya di Batu Raja. Jadi untuk pangkatan Taruna ini berbeda sama pangkatan Batu yang sudah jadi TNI. Itu ada yang namanya Pertama, Bintara, dan Perwira. Jadi untuk ini lulusan perwira ini yang pastinya calon-calon datang untuk pemimpin masa depan atau pemimpin TNI Angkatan Darat sendiri ini pasti dibutuhkan dalam bersama atau latihan antar negara tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang Bintara atau Pertama ikut, karena pada saat satu danton itu biasanya dipimpin oleh satu danton dan 37 anggota. Dan biasanya berpangkat Pertama atau Bintara pasti ikut. Jadi otomatis kalau misalnya ada perwira itu pasti ada Pertama dan Bintara. Karena TNI itu tidak hanya semata-mata perwira, tapi Pertama dan Bintara pasti ikut. Jadi mungkin berpangkat sersan 2 atau prajurit 2 atau pendeta 2 atas itu pasti ikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amanda, saya dari SMA Negeri 17 Palembang. Izin bertanya Pak, kan tadi ada tulisannya, tadi ada tulisannya kan, rekomendasi buat anak IPS itu apa aja Pak tulisannya? Terima kasih. Kalau untuk jurusan IPS itu tuh rata-rata dimasukin ke bagian ops yang administrasi. Yaitu kan tadi ada beberapa prodi yang tadi akan kita seperti manajemen pertahanan, elektro pertahanan, teknik mesin pertahanan, sama teknik sipil pertahanan dan administrasi pertahanan. Nah biasanya yang untuk jurusan IPS itu dimasukkan di prodi manajemen sama administrasi. Dan itu biasanya kopsnya, dan itu prodi itu juga menunjukkan gimana kita nanti kopsnya. Kalau administrasi sama manajemen itu biasanya ke satu-satuan atau kops yang administrasi seperti kursi militer, lalu ADN atau ajudan jenderal, lalu biasanya ke BA juga ada bagian perbekalan. Dari pengalaman, jadi saya sendiri dari Batu Raja sama Sulsel. Jadi Batu Raja ini bukan kota atau maksudnya kota besar, tapi kabupaten dan kabupaten. Jadi saya mempersiapkan diri ya, karena saya tahu cita-cita saya tinggi, yaitu seorang perwira TNI Angkatan Darat. Jadi saya mempersiapkannya itu harus perlu motivasi dan dukungan dari orang-orang lain, bukan hanya saya sendiri. Jadi saya mempersiapkan itu pertama dari fisik, belajar dan berlatih untuk mendapatkan nilai yang bagus pada saat sekolah. Dan yang pengalaman yang paling berkesan pada saat saya dari sipil menjadi taruna, ya mungkin masuk tahu dari sipil jadi seorang militer itu yang awalnya kaget. Jadi kita pertama hidup enak kan sipil bisa bebas, kita mau makan berapa, mau bangun pagi, makan mandi atau enggak segala macam. Nah tapi kalau di taruna atau di TNI ini kita semuanya serba diatur. Dan mental saya bilang Brigjen TNI John Afriandi, saya 29 tahun menjadi perwira, kehidupan saya 99% itu berdasarkan atas perintah. Jadi nanti saya sebagai taruna, nanti saya berada sebagai perwira, 99% saya tidak bisa bergerak secara luas, itu militer. Jadi saya tidak bisa semena-mena saya mau pergi ke luar negeri misalnya ke Australia, saya nggak bisa langsung pergi. Saya harus izin dulu komandan saya atau izin atasan saya gitu. Itu kalau TNI atau militer. Kalau sipil kan kita bebasan, saya mau pergi ke mall ataupun ke mana jalan-jalan. Sekarang saya nggak bisa, saya harus izin gubernur untuk keluar atau siap atau macam. Mungkin itu pengalaman dari saya. Kalau untuk pengalamannya, kalau pengalaman selama di akademi militer ya seperti Mas Febri tadi bilang, yaitu
itu sangat berat ujiannya, karena mungkin pada saat daftar pertama yang gagal itu mungkin biasa saja. Orang mikirnya mungkin ini baru pertama apa lagi. Nanti pas waktu itu saat saya daftar ke 2 kali, nah dari itu pada saya gagal itu baru saya itu sudah mulai berat, karena dari intervensi di luar seperti ada omongan dari orang sekitar, dari ini, jadi bapak yang juga maksudnya ini juga ada pernah merasakan kalau saya bercerita itu pasti akan ada dapat dari pribadi apa maksudnya. Nah dari sana kita harus bisa apa namanya berjawab. Nah itu jangan menyerang itu aja terhadap cita-cita kalian. Berhubung ada di sini semuanya yang masih SMA, ini masih sama juga yang saya masih. Menurut saya, ada kira di sini saya bisa daftar 3 kali daftar. Saya kalau memang tujuan atau memang saya yang ingin jadi tahun akhir, pesan saya dipersiapkan dari SMA, dari bangku sekolah. Saya tidak pernah berpikir kalau saya mau masuk ke ranah pendidikan, tapi saya ingat kalau saya karena susah payah mengeluarkan uang bahwa untuk mendoakan saya jadi ingin masuk ke ranah pendidikan, bahwa kalau di sini tidak ada biaya sama sekali, walaupun itu hanya fotokopi lembar untuk pendaftaran. Jadi kalau saya ingatkan terus motivasi untuk masuk sini dan belajar terus jadi kebanggaan orang tua. Yaitu bonus dari akademika. Jadi kalau misalnya kalian sudah tergabung di akademika ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kalian dibiayai, jadi kalian nggak usah pusing. Itu salah satu pilihan mungkin yang bisa kalian atas, maksudnya lebih atas daripada pilihan-pilihan lain seperti kedokteran dan lain-lain. Mungkin ada lagi yang mau di sini masih panjang gimana, jadi jangan kalian sia-siakan orang tua kalian, buat banggalah orang tua kalian untuk masa depan kalian nantinya orang tua pasti akan bangga kalau kalian jadi orang-orang sukses nantinya. Selesai. Mungkin hanya itu sosialisasi dari kami karena ada mungkin kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin jadi taruna yang SMA IPA mana? SMA IPA, jurusan IPA. Ya, bro, nah sini jurusan IPA. Ya, jadi gini, biar akademi militer untuk ingin jadi taruna wajibnya adalah SMA IPA. Untuk IPS itu biasanya 4 tahun sekali. Tapi jangan pikir lagi, bisa masuk ke sini dengan satu syarat. Adik harus punya sarjana S1. Daftar ke tadi misalkan SPAPK, ya, SPAPK. Di sini juga pendidikan sekolah perwira karir, dari sarjana hukum, sarjana psikologi, sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Tidak boleh berkeluarga kecuali dokter. Kalau yang punya dokter boleh berkeluarga masuk SPAPK. Ada yang berkeluarga masuk silakan dari dokter.
ada istilah dan cara dipilih.